Oke, kali ini to the point bareng dengan Wali Kota Wakil Surabaya. wali kota. Wakil, Nah, wakil. wakil. Nggak mau jadi wali kota? Iya nanti. Aman ya, kan doa, Amin. Caji. Amin, amin. Doa, Caji. Amin, amin, amin. Tapi gimana, Caji? Aku pengen nanya nih, Ah, kenapa menaruh konten-konten hasil kerjanya tuh di media sosial? Biar apa? Biar pencitraan atau gimana, Caji? oh enggak. Jadi kalau dulu media konvensional itu kan kayak suatu media yang benar-benar ditakuti. Ya. Karena kalau kita tidak bisa melobi di atasannya, maka kita tidak akan bisa mengklarifikasi apabila ada suatu permasalahan yang kira-kira harus diklarifikasi. Sekarang ini media sosial ya punya kita sendiri, ya tentunya warga juga ingin tahu kinerja kita seperti apa. Tapi rumah aspirasi di sini ini sebagai rumahnya masyarakat, semua aduan-aduan ya datangnya dari ke sini, datang ke sini. Tapi kan gara-gara Caji upload-upload di media sosial kan followers juga jadi naik nih. Follower pasti naik karena warga masyarakat itu senang. Senangnya di mana kinerja kita itu benar-benar terupdate setiap hari. Terupdate setiap hari. Tidak merasa bahwa kan pasti ada dong netizen yang bilang ini mah pencitraan aja, ini settingan, gimmick. Oh enggak. Kalau settingan mungkin semua permasalahan itu disediakan dan itu hal-hal yang memang tidak natural. Tapi setiap hari Selasa orang datang ke rumah aspirasi ini mengadu nasibnya, mengadu permasalahan, mengadu minta tolong dan segala macamnya. Artinya itulah real kondisi warga yang telah ingin dibantu. Jadi masyarakat tuh datang langsung ke sini. Datang ke sini semua ini ruangannya di sini. Oh, langsung ngobrol, langsung diterima. Langsung kita terima. Bila itu kita tindak lanjuti di lapangan, ya kita di lapangan langsung ke lapangan. Serumit apa masalah-masalah masyarakat biasanya? Oh banyak. Sekarang ini dengan kondisi cari kerjaan susah, PHK makin banyak, kemiskinan juga makin bertambah, maka penipuan makin banyak pula. Penipuan? Penipuannya seperti apa, Caji? Contoh, orang jual rumah, sudah bayar lunas tapi rumahnya tidak ada. Orang ikut investasi, sudah mengikuti setor sekian ratus juta, tapi investasinya juga tidak ada. Nah, hal-hal semacam inilah yang mungkin marak terjadi bukan cuma di Surabaya, tapi di Indonesia juga banyak. Nah, kalau langkah dari Cajinya sendiri, dari pemerintah Surabaya seperti apa? Kita advokasi dengan adanya media sosial, dengan viralnya media sosial, jadi mereka yang membohongi, mereka yang nipu dan segala macam, akhirnya mereka ketakutan. Ketakutan seperti itu. Ketakutan, dan ini kita, kalau itu ranahnya pidana, kita pidanakan. Kalau ranahnya pidata, mereka suruh kita kembalikan. Berarti semua masalah-masalah yang ada di media sosial yang Caji upload itu bukan gimmick settingan? Bukan. Itu benar-benar real, organik, orang datang di rumah aspirasi. Oh, bukan yang orang dibayar settingan? Nggak ada. Aktor-aktor? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ini aja barusan kita tadi pagi, itu 2 permasalahan. Satu, orang ditipu masalah jual tanah, kaplingan, ratusan orang, mereka tidak ada tanahnya. Kedua, orang beli apartemen, cuma ada tanahnya, sudah 11 tahun, tidak ada bangunannya. Dan itu miliaran, puluhan miliar. Nah, kalau masalah anak-anak muda di kota Surabaya, kan pengangguran makin banyak juga. Makin banyak. Terus yang bandel-bandel makin banyak. Kalau di provinsi lain kan masukin barak. Kalau Caji langkahnya apa, Caji? Pemerintah Kota Surabaya kita bina, gitu. Mereka kita berikan suatu wawasan Pancasila, dan orang yang keluar lebih daripada jam 10 malam, kita telepon orang tuanya, orang tuanya kita telepon supaya diambil, dan kita beritahu. Kalau 2 kali diulang, maka kita akan berikan suatu pembelajaran yang akan lebih benar-benar menstretching anak itu paham betul keluar malam itu bahaya. Pembelajarannya seperti apa, Caji? Ya kita masukkan dalam satu ruang dan kelas.
kita datangkan, baik itu dari pihak aparat kepolisian, baik itu orang psikolog, baik itu dari pemerintah kota, dan kita berikan satu pemahaman yang betul supaya mereka benar-benar sadar. Oke. Tapi kalau menurut Caji, sebenarnya apa sih yang ini kan Gen Z, sekarang era udah Gen Z segala macam. Sebenarnya Caji melihat Gen Z apalagi yang tinggal di Surabaya, saran Caji buat mereka untuk bisa mengembangkan skill dan apa ya, bisa lebih baik seperti apa Caji? Saran saya, karena sekarang ini dunianya dunia media sosial, mereka lebih canggih, mereka bisa bervariatif, mereka punya banyak inovasi, dan inovasi itu kalau mereka bisa meng-create, bisa jadi uang. Bisa jadi uang. Bisa jadi uang. Nah, tapi langkahnya Caji bisa dekat sama masyarakat di media sosial, sebenarnya dekat sama teman-teman stand up juga tuh salah satu. Wah, sangat dekat. Kita kan juga suka humor. Suka humor. Firsa, Dono, Fuad, Tretan Muslim. Ya, kemarin sama Tretan Muslim. Nah, itu yang menarik. Nggak takut sama image-nya Tretan Muslim dan Coki Pardede. Oh, no. Itu dia bilang, lebih kok Cacaci daripada dia. Tapi kenapa Caji deket sama teman-teman stand up gitu loh? Saya suka. Jadi kalau kita itu sering tertawa terus, bukan tertawa sendiri maksudnya. Ya. Kalau tertawa sendiri orang gila nanti. Iya benar. Bersama-sama melihat ada tontonan yang seperti itu dan kita punya inspirasi akhirnya. Pikiran kita itu hidup gitu loh. Nggak panik, nggak sepaneng, tapi kita punya banyak inspirasi. Banyak inspirasi. Karena kan pada akhirnya ini kenapa tadi aku nanya gimmick dan settingan, karena banyak banget netizen yang wah ini udah diupload di media sosial dekat sama anak stand up, ini gimmick, ini pasti ini kerjanya kapan? Loh, tiap hari kita kerja. kerjanya kita hari kerja. Kita turun ke lapangan, yang kita selesaikan langsung di sini kita selesaikan, telepon lurahnya, yang minta bantuan rumah rutilahu misalnya, yang kita telepon itu bentuk kerja kita. Artinya kerja kita itu bukan cuma di belakang meja, tapi di lapangan mengadvokasi, membantu dan menolong orang. Oke. Sebagai pimpinan kita harus mau direpoti seperti itu. Kenapa? Oke, kan banyak yang kan masyarakat keluhannya nggak 1-2 tadi kan. Oh banyak. Sebenarnya secinta apa gitu Caji, kan capek gitu Caji tiap hari harus turun langsung mantep, kan ada yang namanya ABS dulu kan, asal Bapak seneng kan. Kenapa Caji nggak berpikir sejauh itu, kayak lebih enak duduk-duduk? Mereka ini yang datang ke sini, kesana kemari laporannya sudah mentok. Mereka menginginkan suatu keadilan, suatu pertolongan. Mumpung ada sinar sedikit pun yang bisa mereka datangi untuk bisa dijadikan suatu pertolongan, yang mereka datang. Datanglah mereka di rumah aspirasi ini. Oke, datanglah ke rumah aspirasi ini dan Caji pun menyambut dan mengeksekusi setiap laporan. Jadi hampir setiap hari Rebo, halaman depan saya ini penuh orang. Penuh. Dengan banyak keluhan. Banyak keluhan, hampir 50-30 orang laporan. Dan semua langsung dibereskan? Semuanya kita bereskan, ya memang ada yang berproses. Ada yang berproses. Tapi tingkat kepuasan dari masyarakat dengan pemerintahan di Surabaya hari ini seperti apa, Caji? Ya cukup baik. Artinya suka mereka dengan gaya-gaya saya seperti itu. Mulai pertama kita itu kan konsisten. Mulai dilantik saya seperti itu. Jadi orang itu tidak berpikir bahwa saya itu pencitraan. Jadi mulai saya dilantik sampai sekarang ya seperti itu. Udah bukan yang baru dilantik baru. Bukan, boleh dicek di sosial media saya. Semenjak saya dilantik di tahun 2020, yaitu konten kerja saya itu kecuali hari Sabtu Minggu. Kalau Minggu saya bisa olahraga sama keluarga atau mungkin jalan-jalan sama teman-teman yang ringan-ringan lah. Kalau keluarga dikontenin juga kan tadi? Iya, kalau kita jalan-jalan, makan bareng atau rekreasi itu. Pengen ngasih lihat juga lah, pengen ngasih lihat. Itu untuk hiburan. Hiburan. Bahwa Caji juga manusia biasa ya. Bukan Superman. Tapi kalau Caji menilai diri sendiri atau menilai pemerintahan Surabaya sekarang,
Sudah puas juga nggak? Atau masih, wah masih banyak yang harus dilakukan untuk Surabaya sendiri? Tingkat kepuasan masyarakat Surabaya, kita bersama wali kota, itu sekitar 85%. 85%. Tapi kalau Caji sendiri melihat, kayaknya masih banyak kok yang harus dilakukan juga buat Surabaya ini. Ya memang harus banyak dilakukan. Kita berkolaborasi dengan masyarakat. Kita mau mendengar, kita mau melihat, kita mau turun ke bawah, dan kita mau eksekusi semua persoalan-persoalan yang tentunya harus kita hadapi. Oke, kalau dari zaman kampanye kemarin, janji-janji besar atau janji-janji yang penting yang sudah tereksekusi, berarti kan ini sudah 100 hari lewat juga, sudah lewat juga. Ada beberapa nggak Caji yang mungkin bisa dikasih tahu juga ke teman-teman? Sudah banyak sekali. Jadi kita menambah kota beasiswa untuk anak-anak SMA yang namanya beasiswa pemuda tangguh. Terus kita juga menambah adanya penambahan Rutilahu. Rumah tidak layak huni kita perbaiki. Dan banyak lagi lah hal-hal yang sudah kita lakukan. Oke. Terakhir Caji, pesan-pesan buat masyarakat Surabaya, karena kan pasti keberhasilan dan kesuksesan Surabaya tidak bisa hanya dari Caji seorang doang, dari wali kota juga, tapi harus ada peran dari masyarakat pastinya. Nah, bagaimana pesan dari Caji untuk masyarakat Surabaya bersinergi dengan pemerintah sehingga bisa menghasilkan kota Surabaya yang lebih baik gitu? Arek-arek Surabaya, jangan segan-segan memberi masukan kita, mengkritik kita. Kritik yang membangun, mari kita bekerja sama, mari kita berkolaborasi, mari sama-sama membangun kita ini supaya Surabaya akan lebih baik lagi. Oke Caji, pertanyaan terakhir, paling terakhir, Caji kalau followersnya udah banyak, mau maju sampai Jakarta nggak? Kita ikuti arus alir aja. Di mana ada lubang, air itu akan bisa mencari jalannya. Karena bercandaanku Caji ya. Maaf nih Caji. Berapa tahun yang lalu ada wali kota perempuan, followersnya juga banyak. Tiba-tiba jadi menteri, hilang gitu aja. Takutnya hilang juga. Kalau nggak ada yang nyulik nggak hilang. Sampai ketemu lagi, Mas. Makasih Caji.